Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kita semua. Sehingga pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan sholat sempurna secara jemaah di masjid yang sangat berbahagia ini. Kita menghormati kami teruskan kepada Bapak Masjid, Imam Masjid, PKM, dan seluruh perangkat semuanya yang mana hari ini telah menerima kita dari jemaah murid di KMA untuk bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kepada seluruh jemaah baik Bapak Ibu dan Bapak yang telah melakukan langkah bersama ya mengingat pada al-Qur'an kita insyaallah pada Dr. Haji Muhammad Azhar insyaallah sebentar lagi kami bersiap berangkat. Sebelum kita silakan kita berbicara, insyaallah ada beberapa pengumuman terus sekali di BC besok Ahad yaitu di Masjid Al-Arafah Masjid, kemudian jemaah Arafah di Masjid Al-Furqan Barawi, dan jemaah depan yaitu subuh para jemaah Makkah di Masjid Al-Badar Madinah, yang terakhir sore kita satu depan di Masjid Al-Badar dekat Bukit. Kemudian kita berfoto nomor hadir waktu berdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kota Banda Aceh dan seluruh pengurus yang berhadir, yang kami hormati guru-guru kami, para alim ulama, guru-guru kamu Ban Bandung. Tidak mungkin kami sebutkan satu persatu seluruh jamaah yang berhadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmati kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan sebuah perintah Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sabi-sabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 bulan terakhir ini itu ada satu isu yang sangat menarik. Isu itu berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Isu itu seakan-akan menjadi bola liar di saat opini itu berkembang, hingga kemudian persoalan syariat Islam di Aceh itu selalu menjadi tertuduh, sampai dengan
kemarin hari. Syariat Islam masih menjadi tergugat hingga masa terakhir tadi malam. Saya membaca satu berita yang sangat membuat hati kita miris dengan syariat Islam. Mereka selalu menjadikan syariat Islam ini menjadi tergugat dalam setiap permasalahan yang terjadi di negeri ini. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita mencoba untuk meluruskan persepsi yang keliru terkait dengan syariat Islam, termasuk dengan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada isyarat gaib, isyarat penting daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menegakkan syariat Islam, hal pertama dan utama yang beliau lakukan adalah meluruskan perilaku umat Islam yang menyimpang dengan melakukan internalisasi nilai. Jadi internalisasi nilai itu lebih dekat kepada dakwah bil hal, menyampaikan sesuatu dibarengi dengan contoh, diikuti dengan contoh. Perintah melaksanakan sholat misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Dipastikan para sahabat di saat itu belum mengetahui apa yang menjadi sunat, apa yang menjadi rukun dan syarat daripada salat itu sendiri. Hal itu baru ada di abad kedua Hijriah, di saat ulama-ulama mazhab itu muncul dan mereka melakukan sistematisasi ajaran agama. Pada masa perkembangan selanjutnya, syariat Islam itu diajarkan kepada umat berdasarkan sistematisasi tersebut. Maka oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, pengajaran syariat melalui sistematisasi itu lebih dekat kepada kognitif ataupun pengetahuan. Sementara pengajaran melalui internalisasi ajaran agama itu lebih dekat kepada afektif pemahaman ataupun psikomotorik dalam konteks pengamalan di dalam kehidupan. Maka kita berani mengatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh baik sebelum dan sesudah deklarasi. Hari ini 20 tahun lebih sudah syariat Islam. 2 dekade sejak 2001 dideklarasikan di negeri ini. Pengajaran tentang syariat itu lebih dekat kepada kognitif pengetahuan dibandingkan afektif ataupun psikomotorik. Hadirin yang mulia, rukun iman, rukun Islam, kemudian akhlak, itu adalah 3-in-1 dalam pengajaran syariat Islam di Aceh. Kita telah mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan rukun iman, rukun Islam, akhlak, tasawuf, dengan berbagai macam aspek implementasinya sejak kita masih di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan pendidikan diniyah, program di Banda Aceh misalnya, ada taman pendidikan Al-Quran. Kita berani berasumsi bahwa pengetahuan tentang syariat Islam bagi kita orang Aceh sudah cukup memadai. Namun pertanyaan kemudian muncul, kenapa para ulama, para ustadz, penegak syariat, lebih-lebih guru di tingkat sekolah menengah atas, termasuk yang paling utama adalah para orang tua, mereka resah dan gelisah dengan kondisi masyarakat Aceh hari ini. Padahal pengetahuan tentang syariah itu sudah memadai, tapi mereka khawatir dengan kondisi masyarakat Aceh. Anak-anak di era milenial ini begitu kerap melakukan pelanggaran syariat Islam. Hampir setiap hari kita melihat dan menyaksikan pelanggaran itu. Kenapa itu terjadi? Ternyata memang beda mengetahui dengan memahami. Kita tidak senang membanding-bandingkan. Apalagi ada satu wilayah di suatu negara yang nun jauh di sana, mereka ternyata di dalam kehidupan
menerapkan nilai-nilai Islam yang universal. Sementara mereka itu bukanlah sebuah wilayah syariat Islam. Sementara kita di wilayah syariah seakan-akan tidak menjalankan syariah. Sebut saja misalnya Auckland. Auckland itu sebuah kota di New Zealand, Selandia Baru. Kota yang ramai, punya bandara internasional, juga punya pelabuhan di sana. Di sana itu tidak ada pencurian. Di sana itu tidak ada pejabatnya yang korupsi. Tidak ada perampokan. Mereka itu masyarakat yang taat azas, tertib hukum, dan disiplin menegakkan hukum itu sendiri. Mereka bukan masyarakat yang kaya raya, hidup mewah, berkelimpangan harta. Hidup mereka sangat sederhana, berkecukupan. Orang yang miskin disantuni oleh negara. Mereka hidup tertib azas, taat kepada hukum, disiplin menjalankannya, sehingga orang memberikan gelar kepada kota tersebut dengan zero crime city, kota tanpa kejahatan. Apakah kota ini menjalankan syariat Islam secara formal? Tidak. Mereka bukan wilayah syariah, tapi mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang universal dalam kehidupannya. Bahwa mencuri itu mengganggu hak asasi manusia. Merampok itu bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bukankah itu nilai-nilai universal daripada syariat Islam yang justru mereka amalkan di dalam kehidupan? Maka lagi-lagi mengetahui berbeda dengan memahami. Ahmad Riyadi, penulis buku bestseller 2011, Ranah Tiga Warna. Dia itu petualang. Dia itu pengembara. Tujuannya hanya ingin memperkaya spiritualitasnya. Terkagum ketika dia masuk ke sebuah kota di Quebec, Kanada. Nama kota itu adalah Saint Raymond. Dia terkagum dengan kondisi masyarakat di sana. Kenapa dia kagum dan takjub? Ketika penghuni rumah keluar dari rumahnya, mereka itu tidak pernah mengunci rumah, menggembok pagar. Karena mereka tidak pernah khawatir bahwa orang tak diundang itu akan pergi ke rumahnya, akan masuk ke dalamnya, mengambil barang berharga di dalamnya. Mereka tidak pernah khawatir. Dan kota itu pula, hadirin yang mulia, diberi gelar dengan kota zero crime rate. Jadi kota dengan rating tanpa kejahatan, paling rendah nilai kejahatan di sana. Lagi-lagi diungkapkan oleh Ahmad Riyadi, di sana tidak ada perampokan, di sana tidak ada pencurian, di sana tidak ada korupsi para pejabat. Karena mereka adalah masyarakat yang taat kepada azas tertib terhadap hukum dan mereka disiplin menegakkannya. Kenapa ini terjadi? Lagi-lagi jawabannya hanya satu. Mengetahui beda sekali dengan memahami. Itu jawabannya. Seperti orang tahu akan pentingnya olahraga, namun mereka tidak melakukannya, tidak mengindahkannya. Seperti orang tahu bahwa korupsi itu salah, bahkan mereka itu terkadang menikmati harta korupsi itu. Seperti orang tahu bahwa berzina, minum khamar dan sebagainya itu haram, justru begitu indah menurut mereka di saat mereka melakukan perbuatan haram itu. Maka sekali lagi saya katakan, mengetahui syariah jauh berbeda dengan memahami syariah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyudutkan syariah hari ini, mendiskreditkan nilai-nilai syariah, menjadikan syariah itu sebagai tersangka dan tertuduh hari ini, mereka dipastikan tidak memahami syariah, walaupun mereka mengetahui syariah. Ada seorang intelektual kita di Aceh ini. Kita mencoba untuk meluruskan opini publik ini. Dia mengatakan bahwa terpuruknya Aceh itu karena kekhususan provinsi asimetris, salah satunya di Indonesia ini Aceh. Kekhususannya syariat Islam, dasarnya 2 undang-undang saja. Undang-Undang 4499 tentang pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Aceh Darussalam. Aceh Keistimewaan Aceh, Daerah Keistimewaan Aceh. Kemudian setelah itu ada Undang-Undang 18 2001 otonomi khusus. Kemudian ada Undang-Undang 11 2006 pemerintahan Aceh.
Seiring dengan berlaku Undang-Undang 11 2006 ini, Undang-Undang 18 2001 itu dibatalkan. Kita adalah provinsi khusus dengan beberapa provinsi lain yang ada di negara ini. Kekhususan kita adalah pelaksanaan syariat Islam. Itu kekhususan kita. Persoalan kemudian, kenapa justru dengan permasalahan yang terjadi di Aceh, syariat Islam itu menjadi tertuduh? Keterpurukan Aceh hari ini dalam kemiskinan, dalam konteks pendidikan, hampir di seluruh aspek pembangunan, bukan perkara syariat Islam dilaksanakan lebih daripada 20 tahun sudah di negeri ini. Setahun yang lalu berkembang di media sosial. Ada satu masjid di daerah Pidijaya, jorok fasilitasnya. Dipastikan masjid itu sedang dalam tahap pembangunan. Materialnya berserat, hingga toiletnya pun tidak nyaman, kotor dan jorok. Dia menyampaikan opininya, dia memposting gambarnya, dia mengomentari kondisinya, hingga muncullah opini seolah-olah begitulah warna syariat Islam, masjidnya dengan fasilitas toilet yang jorok. 2 pekan kemudian terjadilah barbarian di Aceh Utara. Pelaku syariat Islam itu dihukum oleh masyarakat dengan kekerasan, dengan tindakan anarkisme. Masyarakat melakukan hakim sendiri, main hakim sendiri. Hingga kemudian muncul lagi opini, begitulah potret syariat Islam dengan tindakan kekerasan, anarkisme, barbarian dan seterusnya. Pertanyaan kita kemudian, ada tidak satu norma hari ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, yang mengajarkan umatnya itu untuk menjadi orang yang kotor, bertindak keras, anarkisme, tindakan barbarian, main hakim sendiri? Ada tidak norma itu? Kita pastikan tidak ada satu norma di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah yang mengajarkan umatnya menjadi jorok, mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan anarkisme, kekerasan, tindakan barbarian, main hakim sendiri. Maka lagi-lagi saya ingin mengatakan, jangan kemudian permasalahan yang terjadi di negeri ini langsung kita menjadikan syariat Islam itu sebagai tertuduh ataupun tergugat. Hadirin yang mulia, kenapa itu terjadi? Paling kurang mereka itu tidak paham akan syariat. Syariat Islam itu datang di mana saja, rahmatan lil alamin. Lat batat kaya badai merupakan rahmat dengan syariat Islam, mendatangkan kemaslahatan kepada seluruh makhluk yang ada. Tidak hanya manusia, binatang pun mendapat rahmat. Papua provinsi asimetris, sama seperti kita di Aceh. 50 triliun kan dana otonomi khusus mengalir ke Papua. Mereka juga terpuruk, hadirin, sama seperti kita. Padahal mereka itu masyarakat dengan mayoritas Kristen Katolik. Mereka juga terpuruk sama seperti kita. Kita mengetahui Timor Leste, sebuah negara yang sudah berpisah dengan Indonesia melalui referendum. Hari ini Partai Sosialis berkuasa di sana. Partai itu bernama Fratelin. Mereka juga terpuruk dalam ladang kemiskinan. Mereka itu mayoritas Kristen Katolik. Kalau syariat Islam ataupun agama menjadi sasaran, itu salah alamat, hadirin yang mulia. Bukan perkara syariat Islam ataupun agama yang menjadi persoalan bangsa ini terpuruk di ladang-ladang kemiskinan, pengangguran merajalela dan sebagainya. Tapi lebih cenderung kepada perkara institusional, kelembagaan, ataupun orang yang mengelola lembaga itu yang cenderung kepada korupsi. Itu persoalan Aceh hari ini. Bukan persoalan syariat Islamnya, tapi masalah kelembagaan, termasuk orang yang mengelola lembaga itu yang cenderung melakukan korupsi dengan tindakan kesewenang-wenangan di dalam kekuasaan mereka. Ini persoalan yang terjadi di Aceh. Nah, pegat penelitian, jangan kita hanya kemudian melihat di atas permukaan kondisi Aceh hari ini. Pegat penelitian apa yang terjadi di Aceh. Dana otonomi khusus melimpah, tapi kita terpuruk di ladang-ladang kemiskinan. Kita pegat penelitian tuh. Penelitian itu tidak hanya sebatas pengamatan, lihat di permukaan. Kita meliti jauh ke dalam penyebab ataupun root of problem daripada persoalan Aceh hari ini. Punca masalah. Yang kedua, punca masalah Aceh adalah konflik. Punca masalah Aceh adalah konflik yang berkepanjangan
Uronyo lebih kurang 17 tahun ke damai Aceh. Tapi yang berpuluh tahun akibat konflik muncul kemiskinan. Muncul keterpurukan di bidang pendidikan. Muncul permasalahan dalam hal investasi. Jadi penyebab konflik itu adalah penyebab yang sangat luar biasa hari ini. Maka kemudian jangan kita salahkan bahwa lembaga keuangan syariah itu juga menjadi penyebab kita ini menjadi miskin. Investor enggan datang ke Aceh karena sistem perbankan kita syariah. Lagi-lagi mereka menuduh dan menjadikan lembaga keuangan syariah itu sebagai tergugat dengan persoalan Aceh hari ini. Malun tanya Mbak Urun Dron. Konvensional mepluh tun kali nangronyo. Lembaga keuangan syariah cigolong truk medua ton pide Aceh. Pajan berlaku Januari 2020 yang kau likut. Januari 2020 ke Desember titun gedeokeun Januari 2022 titun. Orangnya titun ti kurang bulan baru lembaga keuangan syariah berlaku. Lembaga keuangan syariahnya Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018. Nyan adalah tindak lanjut daripada Kanun 2014 nomor 8 yaitu pokok-pokok syariat Islam. Yang tidak lanjut daripada kanun pokok-pokok syariat Islam. Maka Kanun Aceh nomor 11 2018 tentang lembaga keuangan syariah mengatur perkara ekonomi agar masyarakat Aceh itu hidup makmur dan sejahtera. Seluruh aktivitas perbankan yang ada itu harus di bawah naungan syariat Islam dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konvensionalnya kamu plutun ni nanggronyo. Ada tidak peran mereka untuk mengangkat derajat martabat orang Aceh? Tidak hadirnya mulia. Kan berosaban lembaga keuangan syariah lahir dan disahkan. Tadi pegah gara-garanya Aceh ini miskin dalam 2 tahun terakhir. Man konvensional. Kita buat perbandingan saja hari ini. Konversi Bank Aceh itu dari konvensional ke syariah itu baru 2013 atau 2014. Kemudian lahir kanun pokok-pokok syariat Islam tahun 2014. Lahir kanun LKS tahun 2018, 2019. Diundangkan kemudian 2021 baru diimplementasikan. Kalau memang bank syariah itu menjadi persoalan terpuruknya Aceh, bagaimana dengan bank konvensional sebelum tahun 2012? Yang dah pegang perbandingan bacut-bacut dulu. Bacut-bacut dah pegang syariat Islam masalah. 2013 tercatat dalam BPS tunggu-tunggu yang berbahagia. Kemiskinan kita 19,45%. Yang kemiskinan Aceh itu tahun 2013 sebelum ada konversi Bank Aceh ini ke syariah, termasuk belum ada pokok-pokok syariat, termasuk pula belum ada lembaga keuangan syariah. Masih lahir merajalelenya bank-bank konvensional di negeri ini. Yang 2012, 2013. Belum lagi kita membuka lembaran masa lalu ketika darurat militer ini dilakukan di negeri kita tahun 2001, 2002. Kemiskinan tercatat hampir 30%. Bank konvensional luar biasa. Pertanyaan kita kemudian, apa andil mereka untuk mengangkat martabat masyarakat Aceh di saat itu? Kalau memang bank syariah itu selalu menjadi tergugat, apa yang pernah dilakukan oleh bank konvensional untuk mengangkat marwah masyarakat Aceh? Juga tidak ada, hadirin yang mulia. Kita juga terpuruk di dalam kehidupan kita. Pengangguran akibat darurat militer di saat itu, kemiskinan merajalela. Banyak orang yang migrasi ke kota, ada orang yang migrasi keluar Aceh, ada yang keluar negeri. Pedagang menghentikan perdagangannya, petani juga tidak lagi menggarap sawah dan ladangnya. Kenapa? Konflik terjadi. Bank konvensional di saat itu beroperasi di Aceh, tapi mereka juga tidak mampu mengangkat derajat martabat masyarakat Aceh di saat itu. Maka alasan yang kedua karena konflik yang berkepanjangan. Le damai tunggu 17 tahun kau ronyo menjelang 18 tahun.
Ada opini dari masyarakat luar. Mantan temakut kita mau Aceh. Ketika mereka mengurus visa mau ke Aceh ditanya, ini mau kemana? Mau ke Indonesia. Indonesia di mana? Ke Aceh. Oh, bapak mau ke Aceh. Ketika orang luar negeri ingin ke Aceh, mereka terus bertanya orang imigrasi itu. Oh, bapak mau ke Aceh. Aceh masih konflik. Menakutkan dalam opini masyarakat dunia tentang Aceh hari ini. Ada tidak di antara kita meluruskan opini itu? Maka terhambatlah investasi di negeri ini. Ditambah lagi dengan tindakan anak nanggro, Finyo, Fiji, padahal kalau tidak pegah baurungnya mazhab Hanafi. Betul ya anda pegah? Betul ya anda gelom pegah? Mazhab Hanafi tunggu dia aja. Nyofi kena 20% ke deh, 50% kena. Kajian kita mau investor. Maka 3 lentuan pegah. Beda pesalah syarat Islam dalam konteks. Yang salah adalah konstitusional kelembagaan, termasuk orang yang mengurus lembaga itu. Dan yang kedua, penyebab utamanya adalah konflik yang berkepanjangan. Walaupun hari ini 18 tahun sudah damai di Aceh. Yang kondisi. Yang sangat memiriskan hati Beklam datang menginformasi Nasiro ketua partai hebat. Belum golong siapa-siapa pi. Padahal elektabilitas daripada partai luar biasa. Ini ada provokasi aja orangnya nih, masyarakat. Agar partai itu bisa turun elektabilitas. Ini memiriskan hati kita. Dia menginginkan bank konvensional kembali hadir di Aceh. Dia mendorong pemerintah pusat. Melontanya yang namu pom syariat orangnya. Itu pun syariat di Aceh ini, walaupun trip di Jawa. Namu pom syariat ni. Itu pun syariatnya. Tapi hanamu pom syariat. Apalagi ekonomi syariah. Pegang macam-macam. Hebat perjuangan tunggu syariat Islam. Mendarah-darah tunggu. Bekne pikir syariat Islamnya dijak diajuk li pusat medali. Yompat medali penghargaan orang Aceh. Yompat syariat. Itu bukan medali penghargaan daripada pemerintah pusat. Perjuangan untuk otonomi khusus lahir syariat Islam, perjuangan mendarah-darah tunggunya yang perlu kita pahami. Dengan mudah kita dorong kembali pemerintah pusat agar mereka menghidupkan kembali bank-bank konvensional di negeri ini. Uronyo kita yang telah berupaya berusaha meraih keberkahan turun daripada Allah Subhanahu wa taala udu unangro ubumo Acehnya dengan praktek non ribawi di negeri ini. Tapi karena tokoh gedanyo Aceh meminta pemerintah pusat agar menghidupkan kembali, menghadirkan kembali bank-bank ribawi itu di negeri ini. Kan hantu uang di rumah. Itu keinginan mereka. Ini golong tapu-tapu Pak tunggu di mat partai tapo ka dia pegang dah. Ipegah haba ka fit dengan menjungkak ke mantang kaji. Itu berdasarkan norma agama tanpa membacut pi. Ka dia pegah makalahnya. Menyanyian di komentar perbandingan lagi lentuan pegah buno. Golom lahir syariah konvensional karena tapi tidak mampu mendongkrak masyarakat Aceh untuk kemakmuran dan kesejahteraannya. Pada bank konvensional sudah merajalela di negeri ini. Malah oleh karena itu hadirnya mulia. Nyo di antara kita nyoban mandu. Yang hadir Pak Uro yang berbahagianya, jangan sesekali di antara kita menjadikan syariah itu sebagai tertuduh dan tergugat. Ketika permasalahan yang terjadi, beda bersalah syariat Islam. Yang salah getanya penganut agamanya. Seorang orientalis mengatakan hadirnya mulia. Ikan lesiro orientalisnya, syariat Islam yang berlaku dengan norma yang ada adalah norma yang sangat universal. Normanya berlaku dimanapun, kapanpun, untuk siapapun dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Yang error menurut orientalisian adalah penganut agama itu. Yang salah katanya karena hendak mufhum syariah. Jadi beda pesalah akan syariah agama. Yaitu syariah agama Islam. Ini yang harus kita pahami hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak dengar li ya. Lepas ikut ya anak dengar li mak dengar yang ini ajulah itikaf lah kan apalah. Kita yang penceramahkan meno tunggu azhar biasa. Jamaah di truk rumah pe so pegahaba tunggu azhar pegahaba meno. Ada tunggu menawar mampu pegahum.
Yan kamu hana berle lagi yan paling kurang na manfaat. Maka Nabi wate di Mina wate ge laksanakan haji wada. Gesampaikan oleh Nabi dalam khutbah sebelum gesampaikan geken mano. Hendaklah yang datang pada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak datang. Pemaksud dakwah dan wasiatnya. Maksud Nabi, dakwahnya dengan pesan yang ada sambung menyambung. Lihat dengar le gedanya truk rumah tak pegah ba orang rumah. Truk gedih rumah merumpuk dengan syahara tu sampaikan kepada syahara kita. Nya itu dakwah. Nabi kesampaikan dalam wasiatnya dalam haji wada, sampaikan kepada orang yang tidak hadir hari ini. Orang yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Maka yang penting uronyo adalah agar pe yang dia sampaikannya bermanfaat. Apalagi pe yang lu sampaikannya menjadi ilmu kemudian diamalkan di dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan dalam upaya penguatan syariat Islam? Nyo dapetin syariah dengan perjuangan bersama-sama syariat Islam. Yang pasal 125, 126, 127 dan seterusnya penguatan syariat Islam di dalam UUPA. Beberapa tahun yang lalu 2008, 2017 itu ada Komnas HAM yang ingin menggugat melakukan judicial review terhadap beberapa pasal terhadap pasal 125 UUPA itu. Judicial review. Karena mereka menginginkan syariat Islam di Aceh itu harus humanis. Kiban humanis hana cambu. Hana cambu tuku. Dan bagaimana kita akan menjalankan syariah tanpa konsekuensi hukum? Mereka menginginkan syariat Islam humanis tanpa ada cambuk. Manya yang pegahnya, membetul yang pegahnya. Manu-manu keliru. Lun pegah pak orangnya, silakan saja, ini negara demokrasi. Anda mau menggugat, membuat desa, silakan saja. Indonesia ini negara demokrasi. Usaha itu sudah mereka upayakan hadirnya mulia. Maka menyagetanya wahana masabah drod, nya nasi dari PC 125 126. Urunnya takalan getanya hadirnya mulia. Hudip getanya kamu cerai-beri, kamu farak-farak. Maaf cakap lentuan pegah, stakeholder pemerintah juga begitu. Zaman nak ingat nih. Kalau pegah bakri baju. Karena orang Acehnya kalau ikan kayu. Kalau daun paku. Hai un labang baju. Ungku kaya. Ikan kayu kemamah matuji. Kalau daun paku itu kan paku. Un paku dah baju. Makan haya adanya kira dah orang macam. Tidak pegah kan bagi cemekam tak degan lo ni. Belum tak baju hatam ke luar biasa. Nyan wate perjuangan tentang Aceh. Gejak kedero ke gede. Zaman hana lagi nyan gede tuku. Tahai urun Darussalam ya Pak Rektor Win. Ya Pak Rektor Unsyiah, Ormas Islam mahasiswa sama-sama ada yang merumpuk presiden atau lembaga yang dalam pemerintahan. Tajau kementerian bersama-sama, ini keinginan orang Aceh. Ini ego sektoral atau ego pribadi yang kita tunjukkan. One man show. Kamu lah yang paling hebat, Royo. Jakarta itu pun tak berkata kita Aceh nunggu. Kamu tidun dua yang mengenai kita. Kamu retutun kira-kira mana? Cukup berpengalaman dengan Aceh. Warisan Belanda mereka tahu tentang Aceh. Senok hokranya tahu tentang Aceh. Dan awaknya dimuak buku tentang antropologi masyarakat Aceh. Di mana kelemahan Aceh. Peronyo yang di kita yang kalian kelagannya gejak kedro ke gede lembaga tertentu. Ya perjuangkan keistimewaan Aceh. Ya perjuangkan bendera tiro ke gejak. Telah hilang kebersamaan kita. Maka sama-sama ada beden nunggu tentang syariat Islam. Kita harus berani bersuara dan berani menolak agar syariat Islam ini tetap berjalan di negeri ini dengan formalitas yang ada. Itu kebersamaan kita. Maka lu terkenang dengan pe yang kepegah li Sultan Ali Mughayyasyah. Yang naduso Sultan Ali Mughayyasyah. Acehnya zaman kerajaan-kerajaan Ubud tunggu.
Na kerajin Pedir, kerajin Merhum Daya, kerajin Samudra Pasai, Perlak, gepesaho gepethaboh le Sultan Ali Mogaya Syah. Tanggai 20 Juli tahun 1507 Masehi. 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah. Gepegat Sabau Nanggro dengan nama Kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Ketika Nanggronya gedeklarasikan oleh Sultan Ali Mogaya Syah, disampaikan 21 wasiatnya. Yang dalam manuskrip yang kita baca tertulis di sana pohon kerajaan Aceh yang berisi 21 wasiat Sultan Ali Mogaya Syah. Dalam mukaddimah wasiatnya disebutkan bahwa kita nyonyo ban mandum bangsa yang saboh. Tano iya saboh, agama kita nyo saboh. Kita nyo di bawah panji Nabi Muhammad dengan risalah Islam yang gebal ledronenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab getanyo adalah Syafi'i, jalan getanyo adalah Ahli Sunnah wal Jamaah tanpa menafikan 3 mazhab yang lain, yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali. Yang negalan tahun 1507 disampaikan dan Ali Mogaya Syah bahwa di Nanggronyo di Aceh na petboh mazhab. Getanyo Syafi'i tajalankan ibadah. Mayoritas umat Islam di Aceh jalan Ahli Sunnah wal Jamaah hangge penafi le Ali Mogaya Syah akan kehadiran 3 mazhab yang lain. Maka dengan alasan-alasan itu pula kanun pokok syariat Islam kita tuangkan di dalam pasal dalam pokok syariat Islam dengan mengakui 3 mazhab yang lain. Kita Syafi'i dalam pengamalan kita tapi tidak menafikan 3 mazhab yang lain. Ini alasan sejarah hadir. Kepegalom la mukaddimah. Walaupun kita berbeda, tujuan kita satu. Walaupun kita berbeda, tujuan kita sama, maksud kita sama, menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang negalan Sultan Ali Mogaya Syah 1507 Masehi disampaikan wasiatnya. Berbeda kita, tujuan sama. Berbeda kita, maksud kita satu. Kalimatul haq harus tegdang di Nanggronyo, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanggebi dawa-dawa oleh Sultan Yaman. Hanggebi mekaru-karu gedayo dengan perbedaan. Jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan. Yang diinginkan oleh Sultan sebagai wasiat dronenya kebersamaan kita nyoban mandum burung Aceh untuk tak pedang agama di Nanggronyo. Gedanyo kadang-kadang hanya ucapan di lisan saja, menegakkan syariat dalam perbuatan itu tidak ada sama sekali. Ini persoalan kita di negeri ini. Apalagi politisi-politisi kita menjelang 2020 pun kahahlok perkara syariat. Mujungkat kenglem perkara syariat. Pejuang syariat lah macam-macam. Urangnya apa kaya pubut untuk syariat kah? Apa yang kaya pubut lewanya? Karab 5 tahun kah diduk? Baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Apa yang kaya pubut untuk syariah? Usaha pelemahan itu harus kita lawan, kita di lembaga legislatif. Justru mereka berperan untuk melemahkan syariat Islam di Aceh. Diam 1000 bahasa. Itu yang terjadi hari ini hadirin. Maka dalam ucapan di bibir, di lisan yang manis ini saja kita menegakkan syariat, melakukan penguatan-penguatan, implementasinya nihil. Kamu tunggu, kamu ustaz yang kenyo yang carong. Gang adu podium, mau kuboh-kuboh ibabah tu, pegah syariat, pegah nyo, pegah je. Yang pubut kita yang bersama hadirnya mulia. Dan kita harus menggugah siapa saja yang mengaku diri sebagai orang Aceh untuk menyelamatkan syariat Islam di negeri ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ali Al-Mogaya Syah. Gepegah legenyan. Yang pertama gepegah legenyan. Nyata cok akan norma daripada pu yang gepegah lewat le Ali Al-Mogaya Syah. 20 saboh daripada wasiat beliau. Geken legenyan kewajiban bagi rakyat Aceh untuk kemana-mana pergi siang dan malam. Laki-laki berumur 15 tahun sudah mukallaf, tidak
gila, hendaklah dia membawa senjata. Dan jubah senjata, sikin yang panjang, parang, pisau atau apapun jenis senjata siang dan malam ketika mereka pergi. Yang wasiat yang pertama, jubah senjata, sikin yang panjang, parang atau rincung, kemana pergi siang dan malam, terutama kepada laki-laki yang mukallaf yang tidak gila. Yang wasiat yang pertama, jubah rincung. Maka di kade tahun 70-an 80-an natakalan si ururun Tuhan tanya oi kampung. Getak rincung gue ngitang ngenge unda getak rincung lagi. Maka kan muncul saboh kan urang Aceh nya rencong kiri kanan dompet bisa hilang. Kenya mana? Yang gara-garanya petuah dan wasiat urang Aceh Ali Mogaya Syah Yubah rincung. Uronyo karena seiring dengan waktu karena undang-undang hajilit apa senjata tajam kemana kita pergi. Jamun gebah senjata apa? Kanya dah kalau orang tua kampung si kana rincung. Gepikir le orang Aceh, orang Medannya gak akai lagi orang Aceh ci. Maka waktu gejauh Medan walaupun nakit rencong kiri kanan dompet bisa hilang. Gepikir dalam kehidupan menanlah sama lagi get orang Aceh orang Medannya. Ro gede rang apa teh ico. Lalai bacut Bandu menjicok dompet-dompet jadi. Yang negala pesan daripada Ali Mogaya Syah. Yang menarik hadirnya mulia, gepegahlok kewajiban kepada orang Aceh, tiap-tiap mereka itu mendirikan rumah, balai, menasah dan masjid. Hendaklah orang Aceh itu di tiap-tiap tameh, di tiap-tiap tiang, di ujungnya itu di bawah para, di ujungnya na puting gitu. Di miuk bara di atas puting, di ujung tiang ikatlah kain merah dan putih. Nyo bara, nyo tameh di ujung tameh na puting. Di miuk bara di atas puting hendaklah rakyat Aceh itu mengikat kain merah dan putih. Manakala untuk rumah-rumah katanya zaman rumah-rumah Aceh. Yang bau ujung puting di miuk baranya cikana merah, kana hijau putih. Simbolnya darah, simbolnya putihnya tulang. Maka kita pegah nanggro NKRI dengan bendera merah putih, icok daripada hijau katanya. Yang karena salah satu kita pegah lah. Jika alasan pakan bendera katanya merah putih. Karena kenapa Sultan Ali Mogaya Syah? Kira-kira mana? Simbolnya merah itu darah, simbolnya putih itu adalah tulang. Maka muncullah sabu pepatah, batat tameh sarang saring, asai putih, diluk lembara. Kalau rumah Aceh, tiang kadang-kadang si sarang saring menurut tameh. Tapi asai puting diluk lembara, kabere bagi kita ya. Yang orang Aceh. Ulia mati ranting be patah najara. Yang kenyan yang harus kita lakukan orangnya. Ulia mati ranting be patah. LKS yang sebagai kanun jalankan saja be gara-gara tikuh dua boh tata rumah. Asal puting punan geken tameh sarang saring asai puting diluk lambara ka selesai masalah Aceh itu. Ulia mati ranting be patah najara yang harus kita upayakan orang. Be karu-karu kita di Aceh. Nanggronyo dapat selamat lagi kita. Kemudian yang pasal yang ke-17 yang lumpegah. Dari 20 sabuh wasiat daripada Sultan Ali Mogaya Syah. Gepegah li Ali Mogaya Syah. Kewajiban bagi rakyat Aceh untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 bulan 10 hari dengan tujuan silaturahmi, nya norma agama. Tujuan silaturahmi antara pribadi dengan pribadi, masjid ke masjid, saling mengunjungi satu dengan yang lain dengan makan kenduri, saling berganti-ganti. Yang membaca dalam membacanya manuskrip. Pasal 17 dari 20 sabuh pasal wasiat daripada Ali Mogaya Syah. Biu pegat mulut serta hurau. Tujuan silaturahmi, saling kunjung mengunjungi pribadi-pribadi, masjid ke masjid, silih berganti dengan makan kenduri. Lum pegat balun lu undang merundron, saling bersilaturahmi, dapat juga kenduri. Nu pegat le urang drone mulut undang kamu, pegat kenduri di tina. Tujuan silaturahmi, norma agama. Da pegat mulutnya kultur budaya tradisi yang luar biasa tru ngauronyo, normanya adalah agama, silaturahmi. Itu yang kita implementasikan hari ini. Tujuannya adalah silaturahmi.
Maka terujuk akan Almanah Aceh, tersebutlah dalam Almanah Aceh Hasan Husin. Bulan Safa, bulan Maulud, ado Maulud kena lihat. Kau ribu kaya, kau ribu, kau apam, kau ribu, puasa Maulud, puasa Uro Raya Mapit Haji. Le bulan Maulud ke Almanah Aceh. Tujuan silaturahmi. Maka orang Yaman ke? Orang Aceh menyahana tumbun lam bulan Maulud, han tumbun. Menyahan tumbun lam bulan Maulud, han tumbun. Yang ke le orang Yaman. Hai rata sago Maulud. Malah ngelun ni berdoa, ya Allah bena ke orang undang lun Maulud tu ni. Lun tanya lu pakan. Hai pakan dengan menawar tiu tabo-tabo rumah 3 kilo taka. Manal hebo rumah kali kilo kata nyan uronyan mantan hana tiringa. Ni doa hana mupum paha hana mupum makna Maulud silaturahmi. Maka negalan ke Sultan Ali Mogaya Shah. Dia pegat silaturahmi. Silaturahminya adalah syarat utama dedang ukhuwah Islamiyah. Yang syarat utama silaturahmi sesama umat Islam adalah syarat utama ukhuwah Islamiyah. Maka begitu bijak Ali Mogaya Shah hadirnya mulia. Dengan wasiat-wasiatnya, dia menginginkan walaupun kita berbeda, walaupun kita berasal daripada latar belakang pendidikan yang berbeda, tujuan kita satu, maksud kita sama, menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kamu ho kah? Kamu ho le? Pokoknya wadai tanya yang bumupum lah, wadai tanya yang kita Ustaz Munawar pegah kamu pun menjelaskan kira-kira mana. Cuman kira-kira lun pegah apa baca simanan model lun pegah apa. Lun pegah apa lagi nyo kan mata damai pak. Kemana damai oronyo, kan mata komplit je mun kada dang chat lagi nyo lun pegah. Kamu doa ba Allah ku selamat katanya kabeh urusan pun dah mendukat dengan makhluk. Kamu mendukat dengan pencipta makhluk Allah Taala. Punya resiko luar biasa. Resiko ancaman bawianya jika biasa kamu. Malum pegah lun ba urang ancamnya. Nya nawa gatanya, lagi kata pedakut hantu, urang pedakut payah belum. Daripada kau lu pegah. Cok tindakan aja. Ya ancam-ancamnya naik baju li. Mata konflik lu kacet lu pegah abad. Mudah-mudahan yan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian tugas bersama katanya. Kita pedang nanggronyo dengan syariat Islam. Bek tipadi negete dengan keinginan kita menegakkan syariat Islam. Demikian yang dapat lu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.